yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Namun kita sering lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang terkadang kita merasa pantas mendapatkannya karena perjuangan, mungkin karena kesolehan kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri nikmat yang Kau berikan, dan beribadah yang baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, maka untuk para dokter, para medis, para mahasiswa, dan siapapun yang merasa terdampak dengan COVID ini, siapapun, ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluh itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Beliau Maha segala-galanya. Bukankah setiap sholat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kita semua tidak menginginkan COVID-19 ini terjadi. Kita tidak mau Corona ini yang bersifat pandemi hadir di negeri kita, yang mungkin kita melihat memporak-porandakan banyak hal. Teman-teman yang menjadi dokter kewalahan, para medis, perawat, mereka juga terdampak. Ekonomi negeri kita pun tumbang. Perusahaan-perusahaan besar yang sejatinya mereka setiap bulan menghitung keuntungan, dengan pandemi ini mereka harus gigit jari. Jamaah rahimakumullah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun daun yang jatuh di muka bumi ini melainkan atas ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak satupun jentik nyamuk yang mampu terbang kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada satupun janin yang lahir melainkan dengan ilmu Allah. Dan tidak ada satupun yang terpapar COVID-19 kecuali atas ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Kita memiliki kehendak, antum juga punya keinginan. Namun kehendak dan keinginan Allah lah yang akan terjadi. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana lazimnya. Karena kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak sedikit umat manusia yang bersandar kepada vaksin yang digarap oleh manusia. Yang Indonesia pun sudah membeli dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi Anda membaca untuk memvaksin seluruh penduduk Indonesia itu diperkirakan membutuhkan waktu 3,5 tahun.
Dan WHO juga memberikan pernyataan, ditemukannya vaksin bukan selesainya COVID-19. Bukan. Bumi ini ada pemiliknya. Sejatinya setiap hari ribuan manusia mati tanpa COVID-19. Dalam setahun 1 juta lebih penduduk Indonesia yang mati. Bukan karena COVID-19. Tapi karena ajal mereka telah tiba. Sebabnya beragam. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 67. Nah, tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallah. Allah sebutkan bumi ini akan berada dalam genggaman Allah. Langit yang begitu kokohnya, 7 lapis ke atas, yang penuh dengan planet-planet. Yang kita melihat bintang-bintang yang menerangi, itu akan dilipat dalam tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Masih ada yang menyembah berhala, masih ada yang berharap kepada harta dan menjadi budaknya uang, kekuasaan. Semuanya ini adalah sesuatu yang di sisi Allah Jalla Jalaluh tidak melebihi 1 sayap nyamuk. Dunia ini yang kita berebut, yang kita bersaing untuk mendapatkannya. Dokter pun saling bersaing di antara mereka. Para medis pun sama. Mungkin sebagian ustadz pun juga seperti itu. Apa yang diperebutkan? Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk. Bukan nyamuk. Bukan. Sayapnya aja. 1. Masaqa minha kafiran syarbata ma. Maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir seteguk air pun. Ahibati fillah. Kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa harus ada pandemi? Kenapa harus ada musibah di muka bumi ini? Kenapa harus ada penyakit yang menular, yang mewabah, yang membuat semua orang akhirnya terdampak dengan wabah ini? Itu pun tanda kasih sayang Allah. Tapi manusia sering mengeluh. Teman-teman yang jadi dokter, yang jadi perawat, ya di awal pandemi ini kita mendapatkan penjelasan bahwa tim medis adalah orang-orang yang berada di garda terdepan menghadapi COVID-19. Banyak di antara kita yang suka mengeluh. Sehingga kerja dia, usaha dia,
Dia capek meninggalkan rumahnya, menghadapi pasien-pasien yang mungkin menularkan kepada mereka. Kalau tidak dengan niat yang tulus, tidak dibungkus dengan kesabaran, maka yang ditakutkan kelelahan itu hanya akan berbuah fulus. Tapi pahala tidak. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'un, tentang pandemi yang pernah terjadi di masa lalu, yang mungkin disebut Black Death. Gimana ta'un itu? Kenapa itu terjadi? Orang-orang soleh mati terkena ta'un. Orang-orang jahat juga mati. Makanya kalau kita lihat pandemi yang menimpa kita sekarang ini, jangan dipikir dia hanya menyerang orang jahat. Enggak. Bahkan dokter-dokter yang baik, guru besar, profesor yang ilmunya begitu bermanfaat, tahu-tahu kena COVID-19, mati. Maka jawab Nabi alaihi salatu wassalam, azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha. Ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi azab. COVID-19 pun bisa menjadi azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat, kasih sayang buat orang-orang yang beriman. Jadi tatkala kita melihat yang terpapar fulan penjahat, fulan terpapar orang soleh, hafal Al-Quranul Karim, subhanallah. Jadi COVID ini bisa menjadi adab dan bisa menjadi rahmat. Laisa min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Tidaklah seorang yang sabar di negerinya, sabiran, sabar, muhtasiban, berharap pahala ketika terjadi ta'un. Maka di sini para dokter, para medis, dan siapapun yang merasa terdampak dengan COVID-19 ini, apalagi mereka adalah orang-orang yang terjun langsung, maka harus memiliki dua hal agar menjadi pahala. Sabirah. Yang pertama sabar, menahan diri. Yang kedua muhtasiban, niatkan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kalau itu yang dilakukan, ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Jadi tiga hal ya. Yang pertama sabar, yang kedua berharap pahala, yang ketiga yakin bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali yang sudah Allah tetapkan. Artinya dokter walaupun dia pakai APD, walaupun dia pakai masker, walaupun dia sering cuci tangan, kalau Allah menetapkan ini penyakit menimpa dia, dia akan tertimpa. Tapi kalau orang ini berdiam di negerinya, sabar berharap pahala, yakin bahwasanya takdir sudah ditetapkan sama Allah SWT, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Melainkan orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis rawahul Bukhari. Ahibati fillah, musibahnya sama, namun sikapnya yang berbeda. Hasilnya pun tidak sama. Musibah, penyakit, atau yang lainnya lah, itu akan menjadi ladang pahala untuk orang yang beriman. Syaratnya beriman. Jangan cuma berpikir kerja, cari duit aja. Mana imanmu? Yang ngasih rezeki itu Allah. Berapa banyak
hotel-hotel yang harus mem-PHK karyawannya. Berapa banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang merumahkan pegawainya. Apakah ketika mereka dirumahkan, mereka mati? Karena tali pusarnya itu diputus. Kita tahu bayi itu ketika hidup di dalam rahim, dia mendapatkan rizkinya dari tali pusar itu. Tali pusar ini cuma sebab aja. Ketika dia keluar ke muka bumi, diputus itu tali pusar, apakah mati itu bayi? Oh, dia kehabisan rizki sudah karena diputus tali pusarnya. Allah kasih rizki dari jalan yang lain. Orang-orang yang di PHK itu tak ubahnya seperti janin yang keluar dari perut ibunya kemudian digunting tali pusarnya. Dia tetap hidup selama rizki itu ada. Dia akan dapat dari jalur yang lainnya. Kalau orang beriman, dia akan tenang menghadapi. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sungguh menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia, semua masalah dia itu baik buat dia. Semua masalahnya baik. Kok bisa seperti itu? Mungkin anaknya meninggal dunia. Mungkin orang tuanya terpapar COVID. Mungkin suaminya di PHK. Mungkin anaknya harus belajar di rumah. Mungkin gaji dia dipotong. Baik buat dia. Semua urusannya baik. Apapun masalah tuh. Orang yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu adalah baik buat dia. Karena dia bersyukur. Kalau nggak bersyukur jadi azab. Dikasih nikmat, dikasih kesenangan, tapi ternyata dia lupa untuk mensyukuri Allah, maka jadi buruk. Dalam pandangan dia nyaman. Tapi ternyata itu buruk buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa perkara yang tidak menyenangkan seperti sekarang nih. COVID-19. Yang kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Sebagian dokter pun takut pulang ke rumahnya. Sebagian rajin swab, tapi positif. Kalau dia terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dan itu pun jadi baik buat dia. Haibati fillah, nih, buat para dokter, para medis ya, dan semuanya lah. Kita harus memahami tabiat kehidupan kita ini. Dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Allah sudah menetapkan itu. Insya Allah semua sadar bahwa asal mula manusia bukan dari kera. Bukan. Kita semua adalah anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam sejatinya diletakkan di surga Allah. Tapi karena satu kesalahan, maka diturunkan ke bumi sebagai bentuk hukuman. Maka kita akan terus diuji kelayakan kita. Kalau ini vaksin, uji ini, uji klinis, uji macam-macam, kita diuji kelayakan kita untuk balik ke surga. Apakah layak kita balik ke surga?
Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Insan, surat manusia. Ada surat dalam Al-Quran Al-Karim, ada An-Nas, ada Al-Insan. Tentang insan. Allah menyebutkan tentang kita. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Barakallahu fikum. Dulu kita nggak bisa disebut. Dulu anak nggak bisa disebut Syafiq, Riza, Basama nggak bisa. Aba ana Riza juga dulu nggak bisa disebut namanya. Belum ada. Kita semua pernah tidak ada. Dan tidak dapat disebut kita. Lalu Allah ciptakan kita dari air mani yang bercampur. Jangan pernah sombong. Jangan angkuh ketika engkau memiliki tubuh yang indah. Jabatan yang tinggi, engkau dulu nggak disebut namamu. Nggak bisa disebut. Dan engkau tercipta dari air mani yang bercampur. Tujuannya apa kata Allah? Nabtali, untuk menguji dia. Udah selesai, kita tahu. Kita diciptakan untuk diuji sama Allah SWT. Ada perintah, ada larangan. Nih para dokter, bagaimana menjadi dokter? Bagaimana dia layak membawa gelar dokter? Apakah cukup dengan setahun sekolah? Enggak cukup. 2 tahun enggak cukup. 3 tahun enggak cukup. 4 tahun ya mungkin. Apakah bisa langsung jadi dokter setelah 4 tahun? Enggak. Masih ada tes, diuji lagi, koas, macam-macam. Baru dapat gelar dokter nanti. Bisa praktek. Ada kode etik, ada aturan yang dibuat. Taat apa enggak? Sesuai apa tidak? Kita pun diuji. Nabtali. Faja'alnahu sami'an basir. Kata kami jadikan manusia dapat mendengar dan dapat melihat. Ini sarana ujian. Allah berikan kepada kita panca indera. Yang diantaranya adalah pendengaran dan pemandangan, penglihatan kita ini sebagai salah satu fasilitas untuk ujian tersebut. Lalu Allah kasih petunjuk. Dia mau jadi mana? Mau jadi orang yang bersyukur atau jadi orang yang kafir? Tidak sedikit yang sibuk dengan pekerjaannya, lupa dengan sholat. Tidak sedikit yang berambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akhirnya dia lupa dengan hak pasien. Bahkan ada sebagian yang menjual pasiennya kepada perusahaan obat. Menjual pasiennya ke laboratorium. Oknum. Ya. Tergantung niat dan ambisi kita ketika menjadi dokter. Apa niat? Apa ambisi?
kondisimu. Yang jelas Allah menguji kita. Banyak orang yang tidak tahu dengan niat kita. Banyak orang yang tidak tahu dengan pekerjaan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Ahibati fillah. Maka menghadapi ujian itu ingat, dunia ini kata Nabi SAW, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Penjara. Dan surganya orang-orang kafir. Yang namanya di penjara itu, sesenang apapun dirimu, sekaya apapun, setinggi apapun jabatanmu, engkau tetap di penjara. Kenapa? Kita terikat, terkekang. Orang di penjara itu terkekang. Dengan apa? Dengan aturan. Sholat 5 waktu. Mau ini nggak boleh, haram katanya. Kita bisa lihat ya, bayangin ya. Orang kafir sama orang beriman. Orang beriman tuh ketika bicara vaksin, dia akan berbicara dulu. Ini halal enggak ya? Halal enggak? Boleh enggak? Tapi orang kafir enggak ada. Yang dia pikir manjur enggak? Dia berpikir manjurnya karena enggak ada. Buat dia itu semuanya boleh. Tapi buat orang yang beriman, dia akan bertanya, boleh enggak Pak Ustadz ya? Halal enggak? Subhanallah. Penjara. Capek. Orang di penjara itu nggak bisa keluar semau dia. Nggak bisa berbuat seenak dia. Nggak bisa makan sekehendak dia. Kita lihat orang beriman, ada kewajiban puasa. Dia nahan diri, nggak makan, nggak minum. Ada orang beriman buka usaha, dia ingin cepat kaya, nggak boleh riba katanya. Nggak boleh pinjam duit yang berbunga. Tertahan lagi dia. Kepingin dia beli motor. Ambisi tinggi, duit nggak punya. Oh, dia mau beli kredit. Ternyata kreditnya pakai riba. Dia takut lagi. Ada aturan-aturan. Melihat wanita cantik. Nafsu dia bergejolak. Dia ingat, tundukkan pandanganmu. Dia tundukkan pandangannya. Subhanallah. Ya, kita sedang di penjara. Wa jannatul kafir, dan surganya buat orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah. Tapi kita akan mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kehidupan nanti di akhirat. Karena kan outputnya nanti di akhirat sana. Jangan sampai kita ketika bekerja ambisinya hanya mau cari dunia aja. Sebanyak apapun yang kau kumpulkan, kau akan tinggalkan. Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Kelak akan Allah datangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Orang kafir. Atau orang fajir. Orang yang paling nikmat hidupnya. Segala sesuatu dia miliki. Jet pribadi. Rumah. Dengan segala fasilitas. Bahkan punya jalan sendiri mungkin dia. Kekayaannya jangan ditanya. Mungkin dengan kekayaannya dia bisa punya negara sendiri. Hidupnya sehat, makannya enak, tidurnya nyaman. Kemudian nih orang dicelupkan, kata Nabi SAW. Fayusbahu finnari sabgha. Dicelupkan neraka satu celupan, lalu diangkat. Masukkan lalu diangkat. Cuma satu celupan. Entah hitungannya berapa detik. Lalu ditanya orang ini, Yabna Adam, wahai putra Adam, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau pernah melihat kebaikan, kenikmatan dalam kehidupanmu? Satu kali. Satu kenyamanan dalam hidupmu. Hal marra bika na'imun qat, apakah ada yang nikmat yang pernah lewat dalam hidupmu?
Fayaqulu la wallahi ya Rabbi, demi Allah nggak pernah merasakan kenikmatan. Ini baru dicelup jemaah. Belum disiksa. Belum dikasih minuman ghislin, makanan zakum, minuman-minuman yang ada di dalam neraka. Belum disiram sama air yang panas dari neraka. Cuma dicelup lalu dikeluar. Segala kenikmatan dia lupa. Belum diazab ya, cuma dicelup. Ternyata nggak ada apa-apanya kenikmatan dunia. Kemudian didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia, paling susah, paling sengsara, paling melarat. Mungkin orang ini dikasih ujian di tubuhnya, cacat di keluarganya, di hartanya, dikucilkan masyarakat, dibully, diasingkan, bahkan mungkin dia dibunuh. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Lalu dicelup, dimasukkan ke surga, keluarin. Ditanya, ya ibna Adam, hal ra'ita bu'san qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan dalam kehidupan? Hal marra bika syiddatun qat? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Lewat dalam hidupmu kesulitan? Satu. Fayaqulu la wallah. Dia mengatakan tidak demi Allah. Ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu syiddatun qat. Enggak pernah aku melewatin kesulitan. Enggak pernah aku merasakan kesengsaraan. Satu pun enggak pernah. Ini baru dicelup. Belum makan dari makanan surga. Belum minum dari minuman surga. Belum berenang di sungai surga. Belum memeluk bidadari surga. Belum. Hanya satu celupan. Semua kesusahan itu akan hilang. Jadi ahibati fillah, seorang yang beriman dalam kondisi musibah, dia dituntut untuk bersabar. Mau tidak mau. Kalau bisa dia naik, ridha. Sabar itu menahan diri. Ini takdir Allah. Kalau bisa dia naik, kedudukannya jadi ridha, menerima takdir Allah SWT. Kalau bisa dia naik lagi, mensyukuri musibah tersebut. Kesabaran adalah awal dari segala kebaikan. Ketika kena musibah, engkau mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Kita tuh milik Allah. Kita bakal balik. Maka kata Nabi SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang sabar, berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Awalnya sulit dia. Tapi akhirnya Allah jadikan dia penyabar. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidak ada orang yang Allah kasih karunia, yang Allah beri sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Gak ada. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ahibati fillah, sekarang bagaimana nih dokter yang kerja di rumah sakit menjadikan keberadaan dia di dalam rumah sakit itu bersama pasien-pasien COVID menjadi ladang pahala buat dia. Menjadi pengangkat derajatnya, penghapus dosanya. Karena orang yang penyabar itu akan dapat pahala tanpa hitungan. Maka yang harus dilakukan seperti tadi yang kita sebutkan. Yang pertama niat. Ini kita tidak bicara niat COVID, niat kerja sekarang. Dokter, niatnya apa ketika kerja? Para medis, perawat, ketika dia kuliah, kemudian dia bekerja diterima,
di satu rumah sakit, satu klinik, niatnya apa? Agar kerjaannya berpahala. Kata Nabi SAW tentang niat ini, niat bekerja ya. Idh kana kharaja, kalau orang itu bekerja dari rumahnya, yas'a ala abawaini kabiraini, dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka kerjanya orang itu terhitung di jalan Allah. Seperti jihad fi sabilillah. Subhanallah. Antum keluar dari rumah, berangkat ke rumah sakit, atau berangkat ke tempat kerja manapun, dengan niatan untuk memberikan nafkah kepada orang tua, terhitung fi sabilillah. Yang kedua, in kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar, kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya puasa, bukan hanya membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ketika orang bekerja, niatnya baik lillahi ta'ala, ibadah buat dia. Bukankah kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Nabi menyebutkan contoh niat nih. In kana kharaja yas'a ala nafsihi liyu'iffa nafsahu, dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia tidak minta-minta, agar dia tidak menjadi beban buat orang lain, tidak menyusahkan kedua orang tuanya. Dia bekerja sekedar untuk mencukupi dirinya, mungkin untuk memberikan nafkah kepada istrinya, mungkin dia punya tujuan untuk menikah. Fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah. Tapi kalau dia keluar bekerja, kata Nabi SAW, riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka riya, pamer, berbangga-banggaan, dia kepingin punya mobil ini, motor ini, tujuannya untuk berbangga-banggaan, bukan kebutuhan. Kadang-kala terjadi. Jadi seorang bekerja, mau dokter, mau apa ya, karena kita sama para dokter, ada yang ambisinya memang, niatnya itu untuk memperkaya diri, untuk membanggakan kekayaannya. Maka orang ini fisabilis syaitan, di jalan syaitan. Lihat udah kerjaan dia, nggak bener. Dia akan menjual pasiennya. Ketika memang niatnya untuk berbangga-banggaan, untuk pamer. Dia akan tidak lagi memberikan nasihat kepada pasien. Pasien yang seharusnya tidak operasi sesar, operasi. Pasien yang seharusnya bisa beli obat dengan murah, dia kasih yang mahal. Karena niat dia, tujuan dia, riya'an wa mufakharatan, riya, pamer, dan berbangga-banggaan. Ini. Jadi kalau ingin jadi pahala kerjaannya, niatnya benar. Kemudian yang kedua, sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, maka ingat, engkau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa? Keyakinan dan kepercayaan pasien kepada dokter. Maka gunakan hal ini untuk apa? Untuk dakwah. Pasien-pasien yang sakit, apalagi kena COVID, ingatkan mereka untuk sholat.
Ketika datang menjenguk mereka, jangan hanya sekedar, ya gimana perkembangannya? Kadang-kala dicek darahnya ini, oh ya udah selesai. Ingatkan, udah sholat belum? Sampaikan kepada mereka bahwasanya dokter tidak menyembuhkan. Rumah sakit secanggih apapun tidak menjual kesembuhan. Kesembuhan ini nggak dijual dan tidak diberikan oleh dokter, apalagi rumah sakit. Kesembuhan itu Allah yang kasih. Maka ingatkan pasien itu agar mereka beribadah. Bantu mereka. Dokter ini punya kekuatan. Ketika dia mengatakan kalau nggak sholat, Anda nggak datang lagi sudah. Cari dokter lain. Ini ladang pahala. Tuh orang yang nggak sholat jadi sholat. Masya Allah, dokter akan dapat pahala sholat orang itu terus. Ketika orang itu sholat gara-gara dokter yang mendakwain, Masya Allah. Sekali-kali dokter itu meruqyah pasiennya. Bukan hanya dikasih obat macam-macam. Ajarin keluarganya, mengatakan, coba deh pegang perutnya yang sakit ini. Bacain Al-Fatihah. Coba pegang kepalanya nih. Baca bismillah 3 kali. Yang sakit pokoknya dipegang. Lalu baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. 7 kali. Subhanallah. Yang ketiga, dokter dan perawat apa aja di rumah sakit nih. Jadikan kunjungan dia ke pasien itu dengan niat berharap pahala Allah SWT. Bukan pekerjaan belaka. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ada akhahu ghadwatan." Barang siapa yang membesuk saudaranya yang sakit di pagi hari, akan ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepada dia. Dan kalau dia membesuknya di sore hari, maka akan ada 70 malaikat yang bersolawat kepada dia sampai pagi. Kalau tadi pagi sampai sore, yang sore sampai pagi. Dan Allah akan berikan kepada dia taman di surga. Dan dokter tiap hari dia membesuk nih. Pasien-pasien COVID dia kunjungin ini itu. Mungkin dalam perasaan dia takut terpapar ini itu. Iyalah, tadi kita harus yakin. Kalau sudah Allah tentukan, ya udah kita akan terpapar. Tapi kita tetap jaga diri. Namun niatkan ketika membesuk itu, hilangkan beban itu. Engkau sedang berjalan menuju ke surga Allah SWT. Malaikat sedang mendoakan. Ini pahala. Ketika datang jumpain pasiennya, katakan la ba'sa tahur, insyaallah. Nggak apa-apa, sembuh insyaallah ya. Hal-hal seperti ini insyaallah akan menjadi ladang pahala buat dokter di masa pandemi seperti ini. Sebenarnya bukan hanya di masa pandemi ya, tapi setiap saat ketika seorang dokter itu menjadikan pekerjaannya lillahi ta'ala, dia dapat duit, nggak usah dipikirin, fulus dapat dia. Kemudian kadangkala sebagian dengan pandemi ini fulusnya telat datangnya ini itu, sabar. Yang jelas apa yang kau niatkan kau sudah dapat dari sisi Allah SWT. Duit nyusul nanti insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah, sama-sama sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Syafiq Riza Basalam Abdul Ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan tim sehat selalu. Ustadz, Afwan izin bertanya. Anak kan di pondok, Anak masuk tanggal 9, tetapi di wilayah Anak sudah banyak yang kena COVID. Mohon saran. Anak takut kalau Anak datang ke pondok malah membawa virus. Syukran Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang pertama bicara yang harus sekolah offline. Biasanya ada persyaratan. Persyaratannya dia harus swab. Kemudian biasanya ada karantina selama 3 hari. Jadi kalau antum masuk pondok itu melakukan tes dan ternyata negatif, berarti nggak ada masalah antum untuk masuk ke pondok. Namun kalau antum takut
dan mengkhawatirkan nantinya, maka antum bisa tetap sekolah dengan online. Karena ana lihat sekolahan-sekolahan tidak punya hak sekarang untuk mewajibkan semua muridnya offline. Artinya kalau ada muridnya yang mau online harus difasilitasi. Wallahu a'lam, ini yang Anda ketahui. Jadi kalau memang tadi penanya ini ingin balik ke pondoknya, ahlan wa sahlan, asalkan melalui tadi tes dan protokol kesehatan yang terjaga. Dan pondok pun menerapkan hal itu. Karena ada pondok-pondok yang nggak peduli jamaah dengan protokol kesehatan umpamanya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Selanjutnya Ustaz, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi mendakwahkan rasa sabar ini kepada para warga dan masyarakat, terutama sabar menghadapi pandemi ini? Sebagai seorang dokter dan penuntut ilmu agama, karena kita melihat masyarakat yang sudah tidak tahan akan pandemi ini, kemudian pergi berjalan-jalan keluar, sehingga membuat angka korban bertambah. Namun ketika kita ingin memberikan edukasi, justru menolak dites atau tidak percaya COVID dan hal semacam ini. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi ini juga sebagai ladang pahala buat dokter ya, bagaimana memahamkan kepada masyarakat tentang COVID yang ada. Hadis Nabi tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari yang Aisyah bertanya tentang ta'un. Bahwasanya sejatinya ta'un itu adalah rahmat buat orang-orang yang beriman. Menghapuskan dosa dia, mengangkat derajatnya, dan tidaklah seorang yang diam di negerinya. Sabar, berharap pahala. Sabar, berharap pahala, dan yakin. Kalau bicara nggak percaya sama COVID, iya, banyak orang yang tidak terpapar COVID. Nah, karena sejatinya dia harus yakin. Yang terkena COVID ini adalah orang yang memang sudah Allah tetapkan dia terkena. Dan ini yang perlu diyakinkan juga kepada masyarakat. Ini PR para ulama, para dokter juga menyampaikan bahwa COVID ini tidak berpindah sendiri. Maksudnya tidak berpindah sendiri. Kalau Allah tidak menghendaki orang ini terpapar, dia tidak akan terpapar. Kadang-kala satu keluarga, subhanallah, satu yang kena. Padahal orang ini sudah berinteraksi sama orang banyak. Lainnya nggak kena. Makanya biasanya kalau ada pejabat negara yang terpapar COVID, langsung dites. Orang-orang yang pernah berinteraksi sama dia dites. Ternyata semuanya nggak kena. Ada beberapa yang kena, tidak semuanya kena. Ini sebagai pertanda bahwasanya yang memindahkan itu Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengizinkan pindah dan menimpamu, maka dia akan kena. Jadi orang-orang yang tidak percaya ini kadang-kala dia mengatakan, sampai ada yang mengatakan, oh aku mau bertemu sama orang yang kena COVID ini itu. Maka perlu difahamkan juga. Dokter ini perlu memahamkan kepada masyarakat, selain bicara penyakit ini menular, ada yang menularnya katanya ada varian baru yang 70 kali lebih membahayakan. Nah, tapi tetap ditanamkan keimanan kepada dia dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Namun sebagai manusia, kita hendaklah taat dengan aturan Allah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita melarikan diri dari orang yang kena penyakit menular sebagaimana kita lari dari singa. Bagaimana Nabi alaihissalatu wasallam melarang onta-onta yang sakit untuk dikumpulkan sama onta-onta yang sehat. Karena bakal menular. Tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi memang ini menjadi kewajiban kita bersama untuk memahamkan masyarakat ya. Apalagi orang tua, selain memahamkan tentang penyakitnya ini, juga memahamkan tentang kebesaran Allah, tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarakat juga bukan hanya disuruh pakai masker aja, bukan hanya disuruh cuci tangan, tapi disuruh juga berdoa. Berdoa, berusaha, bertawakal sama Allah SWT. Jadi jangan yang ditekankan itu usaha, pakai masker. Iya, tapi juga diingatkan mereka berdoa.
Antum mau pakai masker, kalau Allah sudah tentukan kena. Kadang-kala antum lalai. Makanya orang kalau ditanya, anak kena lewat siapa ya? Lupa. Maka hendaklah senantiasa ditanamkan ke masyarakat ini. Yang pertama berkaitan dengan penyakit ini sendiri, COVID-19 ini. Kemudian sampaikan kepada mereka tata cara menghadapinya. Jangan sanggup juga masyarakat terlalu paranoid. Yang ketiga juga disampaikan kepada mereka bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Sehingga tatkala terpapar, nggak perlu cari kambing hitam. Tapi perlu bersabar menerima kondisi yang ada. Kemudian masalahnya kan ini berlarut-larut. Yang menyebabkan orang itu tadi keluar rumah, capek, jenuh. Iya. Tapi sampaikan kepada mereka. Ketika engkau bersabar, berharap pahala. Di sini ada pengangkatan derajat. Penghapusan dosa. Dan ada pahala orang yang mati syahid. Hada wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz. Seperti tadi sudah sempat disinggung Ustaz masalah vaksin. Sebenarnya bagaimana hukum vaksin di Islam gitu Ustaz? Mungkin banyak pertanyaan juga di teman-teman ke dokter juga. Nah, barakallahu fikum. Bicara vaksin sama aja dengan obat-obat yang lainnya sebenarnya. Hanya saja ada obat yang dikonsumsi setelah penyakit itu masuk ke tubuh kita. Ada obat yang dikonsumsi atau yang disuntikan ke tubuh kita untuk menolak penyakit yang ada. Jadi ini urusan pengobatan yang selama tidak bertentangan dengan agama kita, selama tidak ada yang haram di situ, nggak ada masalah. Kadang-kadang ada yang mengatakan dulu nggak ada vaksin di masa Nabi SAW, orang-orang sehat. Nah, artinya sekarang pun kalau orang nggak mau pakai vaksin, ada yang sehat, ada yang sakit. Jadi ini salah satu bentuk usaha. Dalam urusan dunia, apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Karena Nabi dulu sempat menegur para sahabat yang mengawinkan kurma. Nabi mengatakan, udah biarin. Nanti akan, kalau Allah tentukan dia buahnya bagus, ya bagus. Nabi kan nggak tahu tentang kehidupan kurma. Nabi tinggal di kota Mekkah Mukarramah. Ternyata hasilnya buruk. Maka Nabi mengatakan, ya sudah kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalau memang harus dikawinkan, ya dikawinkan. Jadi tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia kita, dengan kesehatan, selama tidak bertentangan. Sekali lagi, jangan sampai tadi haram vaksinnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah selama vaksinnya itu halal dan terbukti bisa mengobati. Karena Nabi SAW pernah menjelaskan, man tatabbaba, barang siapa yang ngobatin orang sedangkan dia nggak ahlinya, maka dia harus bertanggung jawab nantinya. Jangan sampai tadi mengatakan ini vaksin bagus, dikasihkan mati, tanggung jawab. Jadi seperti itu kiranya. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan menarik Ustaz. Sebentar. Ana mau bertanya, Ana bekerja di salah satu perusahaan dan berada di dalam tingkat manajemen. Bagaimana hukumnya bila ada seorang karyawan yang lebih banyak bekerja di lapangan dan positif COVID, lalu seluruh karyawan tersebut dirahasiakan. Jadi pas karyawannya positif COVID tapi dirahasiakan. Padahal si karyawan tersebut sudah kontak dengan teman-temannya di kantor. Tapi teman-teman itu tidak dites COVID, Ustaz. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz, dari pihak manajemen, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Di dalam agama kita itu ada yang namanya la dharara wa la dirar. Nabi SAW menyampaikan ini hadis. Tidak boleh kita membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Kalau ternyata yang dilakukan oleh orang ini, oleh pihak manajemen ini, membahayakan orang lain, maka dia berdosa. Karena terkadang masalahnya masalah ekonomi.
Seharusnya ketika itu terjadi dan dia ingin menyelamatkan karyawan yang lainnya, ini sebagai bentuk tanggung jawab ya. Engkau akan dimintai tanggung jawab Allah SWT. Nanti pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban kepada siapa saja yang menjadi atasan, yang menjadi pemimpin, yang dia punya anak buah. Maka sekarang pihak manajemen ini, kalau dia memang tidak mau menyebutkan, nggak ada masalah sebenarnya menyembunyikan supaya tidak jadi masalah umpamanya. Tapi dia melakukan umpamanya tes untuk orang-orang tersebut. Kalau memang dia ya cinta kepada anak buahnya, bukan mau mengeksploitasi anak buahnya. Tapi kebanyakan kan hanya ingin memanfaatkan. Dia nggak peduli urusan sakit ini itu. Maka saya rasa ini sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan karena akan membahayakan orang lain, dan seharusnya dengan diperiksa ketahuan siapa yang sakit, siapa yang nggak sakit. Subhanallah, kayak kawan kita, dia pernah berangkat takziah ya, ternyata dia positif, lalu supirnya positif, yang lainnya nggak positif gitu. Tadi kita bicarakan bahwasanya memang COVID ini menular. Tapi yang dapat membuat fulan sakit, fulan tertular, fulan tidak, padahal di satu majelis, itu Allah Azza wa Jalla. Maka ana rasa yang perlu dilakukan adalah ya menegur kalau memang dia di pihak manajemen, dia bisa memberikan arahan. Ini sebenarnya untuk kebaikan bersama, apalagi dia seorang muslim, di mana muslim ini saudara buat muslim lainnya. Dan dia memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat, artinya menginginkan kebaikan buat orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Selama pandemi ini banyak ujian dengan dikurangkannya harta seperti di PHK. Apakah itu merupakan balasan dari dosa-dosa yang kita lakukan terdahulu? Dan apakah yang harus kita lakukan agar dapat meyakini bahwa pertolongan Allah itu dekat? Barakallahu fikum. Naam jemaah. Nih kita tuh kadang-kala berkeluh kesah, ngeluh ya. Merasa susah, merasa hidupnya sengsara. Kenapa? Karena kita lupa dengan nikmat Allah. Pandemi ini baru setahun. Sebagian kita hidup senang bertahun-tahun. Dia lupa dengan kesenangan dia selama ini, yang dia ingat kesusahan dia. Maka hendaklah mengingat bahwasanya nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Kemudian kita berbaik sangka sama Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum"? Antum akan melihat kawan antum ada yang di PHK, ada yang tidak di PHK. Apakah yang tidak di PHK itu tanda cinta Allah kepada dia? Bukan. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan memberikan bala kepada orang tersebut. Jadi engkau yang termasuk yang di PHK, mudah-mudahan ini jadi tanda cinta Allah. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhab. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridha sama dia. Tapi kalau dia marah, maka Allah akan marah sama dia. Terus apakah ini karena dosa? Bisa jadi karena dosa. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan bahwasanya idza aradallahu bi 'abdihil khair, kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjalallahu lahul uqubata fid dunya, Allah segerakan sanksi dan hukuman buat dia di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, tapi kalau Allah menginginkan keburukan buat hambanya, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah nggak ngasih hukuman buat dia di dunia. Jadi terus dosanya dikumpulin, nggak dihapuskan. Karena biasanya orang kalau dikasih bala, akan dihapuskan dosanya, dia akan sadar, ingat sama dosanya. Tapi ini orang nggak dikasih bala sama Allah, ditahan dosa-dosa dia, tidak dihukum di dunia, sampai nanti pada hari kiamat Allah akan sempurnakan azab buat dia. Jadi ketika antum sekarang mendapatkan bala ini, mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa, pengangkat derajat. Ahibati fillah.
fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Antum harus yakin. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kemudahan, kesulitan ada kemudahan. Dan antum sudah pernah melewatinya sebenarnya. Sulit, susah, tahu-tahu Allah kasih kemudahan. Sakit, lalu Allah kasih kesembuhan. Jadi kondisi yang sekarang ini, bagaimana mengatur hati kita untuk menerima takdir Allah. Dan bisa jadi Allah telah menyediakan buat antum derajat yang tinggi yang di surga. Cuma amalan antum gak cukup. Sehingga kata Nabi SAW, untuk menyampaikan orang ini ke derajat itu, Allah kasih bala dia. Karena amalannya gak cukup. Allah kasih bala, dengan bala ini dia bersabar, lalu Allah letakkan di derajat yang tinggi. Subhanallah. Di awal kita sebutkan, urusan orang beriman itu semuanya baik. Hada wallahu a'lam bissawab. Ustaz, Ana seorang akhwat yang baru mengenal sunnah, mahasiswa kedokteran yang insya Allah 1,5 tahun lagi selesai. Namun makin kesini rasanya semakin berat bagi hati Ana, khususnya bagi agama. Hampir seluruh waktu terforsir untuk dunia. Memang di satu sisi profesi ini sangat mulia, namun di sisi lain terasa menyerang agama. Seperti kesulitan dalam menjalankan sholat sunnah, sholat tidak khusyuk, dan belajar ilmu agama. Kadang-kadang Anda ingin mundur, tapi ini juga amanah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini, dan apakah bolehkah Anda menjadikan kesulitan ini sebagai salah satu perjuangan Anda untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah, barakallahu fikum. Hibbati fillah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang siapakah manusia yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah au khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dokter ini manfaatnya besar buat orang lain. Asalkan niatnya benar. Bukan niat untuk mengumpulkan harta saja, untuk memperkaya diri. Karena yang ada pekerjaan yang mulia, kalau niatnya nggak benar, jadi nggak mulia. Bahkan akan ada bisikan setan yang Nabi sebutkan tadi, alaihi salatu wassalam, kalau niatnya itu untuk pamer, bangga menjadi seorang dokter aja, untuk mengumpulkan harta, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Maka buat ukhti yang bertanya tadi, coba engkau koreksi, niatmu itu apa? Kalau niatmu benar, insya Allah Allah akan kasih jalan. Tadi bicara nggak bisa sholat sunnah, ya sulit umpamanya, menuntut ilmu. Alhamdulillah, kalau niatmu benar Allah kasih nanti. Minta sama Allah. Karena memang dunia ini menggoda. Kadang-kala kita nggak punya waktu karena kita sibuk cari dunia. Dokter ini sebenarnya kalau Ana lihat ya, wallahu alam, mudah-mudahan Ana nggak salah. Kalau Ana ngobrol sama dokter, dokter itu punya banyak waktu sebenarnya. Ada dokter yang hanya praktek di rumah sakit sekali aja. Satu rumah sakit selesai. Ada tawaran ini tuh enggak. Ada dokter yang praktek di rumahnya ba'dal asar sampai maghrib. Habis itu enggak praktek lah. Ada dokter yang praktek habis asar sampai maghrib. Habis maghrib berhenti dia. Dia belajar, dia ngaji. Habis isya lanjut lagi 1 jam. Selesai. Jadi sebenarnya kalau niatnya tadi benar-benar lillahi ta'ala untuk menjadi orang yang bermanfaat, tapi dia juga tahu kebutuhan dia dengan ilmu agama, kebutuhan dia dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang akan menguatkan jalan dia untuk menjadi dokter, insya Allah Ana rasa bisa mengatur waktu insya Allah. Namun kebanyakan dokter kan sibuk. Sibuknya kenapa? Karena dia praktek di 3 rumah sakit. Jarak rumah sakit ini ke sananya jauh. Kemudian mau nggak mau dia harus kunjungan pasien lagi.
Dia sebenarnya 2 pasien cukup, tapi dia ngambil umpamanya 7 pasien sehingga akan mengambil waktu dia lagi. Maka niatkan tadi benar-benar untuk mengabdi kepada Allah. Ada waktu buat kerjaan, ada waktu buat keluarga, dan ada waktu buat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Apakah masih ada uzur untuk sholat di rumah, Ustaz, untuk laki-laki, sedangkan di beberapa masjid itu tidak dilaksanakan protokol kesehatan? Atau kita yang memakai masker atau memakai protokol kesehatan, tapi jamaah lain tidak memakai protokol kesehatan? Dan apakah kewajiban mengedukasi atau menjelaskan COVID ini seperti ini itu hanya tanggung jawab kita sebagai dokter yang betul-betul paham terhadap pasien COVID atau kasus COVID, atau semua orang yang sedikit-sedikit tahulah tentang COVID itu boleh mengedukasi orang lain, Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara apakah ada uzur untuk sholat di rumah, sholat berjamaah, sholat fardu ini buat kaum laki-laki di rumah. Selama sebab diperbolehkannya sholat di rumah itu ada, maka tetap diperbolehkan. Tapi kalau sudah nggak ada, contohnya, alhamdulillah Ustaz, COVID-nya sudah bisa ditekan. Yang kedua, masyarakat juga sudah belajar sehingga mereka pada pakai masker. Yang ketiga, pemerintah juga menekankan tentang aturan ini. Yang keempat, masjid juga telah memberlakukan protokol kesehatan. Maka kalau itu terjadi, ya kita sholat di masjid. Tapi kalau ternyata enggak, masalahnya tadi, orang sholat di masjid udah nggak ngurusin protokol kesehatan. Bahkan masyarakat ini kan kadangkala beberapa cerita bagaimana mereka memaksa orang yang sudah positif COVID diambil, dibawa dari rumah sakit. Akhirnya keluarganya terpapar. Sampai kejadian Yaman ya. Cerita seorang syekh, ada seorang yang sakit, pihak rumah sakit mengatakan langsung ke kuburan. Sholatin langsung ke kuburan. Enggak dibawa pulang sama mereka, dimandiin lagi ini. Satu persatu meninggal dunia keluarganya. Jadi memang ada orang yang perlu edukasi. Sehingga kalau dikatakan apakah ada uzur, ya lihat kondisimu di mana. Orang kan beda-beda negerinya, tempatnya beda-beda, kondisinya berbeda. Kalau umpamanya tadi dia alhamdulillah tempat ana protokol kesehatan Ustaz, orang-orangnya taat. Jadi sholat di masjid gitu loh. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz. Kayak kadang-kala kita jadi ragu gitu untuk sholat di masjid karena memang mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Kalau memang daerahnya daerah rawan, ya kita boleh sholat di rumah. Tapi kalau daerahnya hijau, alhamdulillah nggak ada Ustaz. Kadang-kala kan ada daerah, kalau kita lihat peta COVID ini jemaah, ada daerah-daerah sebenarnya nggak ada orang asing, orang kampung aja di sana. Nggak ada keluar masuk orang dari kota datang ke sana, nggak ada. Mereka hidup di sana. Biasanya daerah itu aman gitu loh. Tapi ada daerah yang sudah nggak bisa Ustaz, orang kota datang, orang kampung berangkat ke pasar di kota jualan nanti balik lagi. Kadang-kala di kampung mati, ya udah dianggap mati karena biasa seperti itu. Jadi bicara uzur, kalau memang kondisinya seperti yang tadi disebutkan, ya masih ada uzur buat dia, sebagaimana para ulama menjelaskan hal itu. Walaupun mungkin ada yang tidak setuju, ya kita perlu menghargai. Disinilah pentingnya kita berlapang dada tatkala memang ada dua pendapat para ulama tentang satu permasalahan yang dua-duanya memiliki sandaran yang kuat. Baik, pertanyaan yang selanjutnya tadi itu pertanyaan penutup tentang memberikan edukasi kepada masyarakat. Apakah itu tugas dokter saja? Yang jelas itu tugas dokter yang paling utama. Kemudian tugas orang-orang pemerintahan. Ada Satgas COVID ya, Satgas COVID ya. Mungkin para guru, para ulama juga memiliki. Jadi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang COVID-19 ini seharusnya bersinergi untuk memberikan penjelasan. Kenapa? Karena terkadang orang-orang itu nggak percaya sama dokter. Nggak percaya sama pemerintah. Percayanya sama ustadz umpamanya. Ya ustadz kasih penjelasan. Tapi penjelasan yang ilmiah.
Kalau nggak tahu, serahkan kepada ahlinya. Jadi kita kalau nggak tahu tentang COVID-19 jangan ngomong sembarangan. Ya sudah, afwan, ana yang ana tahu dari dokter, ana terus terang ana nggak mengkaji tentang COVID-19 ya. Karena ada dokter-dokter yang berurusan langsung dengan pasien atau yang menjelaskan ini mantan pasien COVID. Biasanya penjelasan dia itu akan lebih mengena ya, karena kalau ada orang, oh nggak ada COVID ya Allah, ana merasakan di sini, ana mau mati. Maka dia jelaskan. Karena kalau penjelasan bukan dari ahlinya, bukan dari orang yang tahu, ditakutkan penjelasan itu kurang atau berlebih. Akhirnya informasi yang seharusnya itu cukup, karena berlebih, akhirnya orang jadi paranoid. Ada orang yang mau ngasih tahu, oh COVID itu bisa terbang di udara. Jadi antum keluar rumah mau pakai masker pun dia terbang nanti. Oh, di rumah aja. Nggak seperti itu gitu loh. Jadi memang yang kan nggak boleh mau kumpul-kumpul ya. Kemudian nggak pakai masker itu membahayakan. Jadi agar penjelasannya itu sesuai, maka dari orang yang punya ilmu, siapapun yang punya ilmu, dia seharusnya termotivasi untuk mengajak orang lain dalam hal kebajikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz. Selesai sudah kajian kita malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Bagaimana cara dan kiat-kiat untuk meraih pahala di kala pandemi seperti ini. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam penyakit, terutama pada COVID ini, dan mengangkat pandemi ini dan menjadikan seluruh dunia bebas pandemi dan Indonesia khususnya terbebas dari pandemi. Sekian kajian kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.